Gambaran umum akuntansi. Berdasarkan American Accounting Association, accountancy is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of the information. Proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari buku A Statement of Basic Accounting Theory. Menurut Sumarso SR, akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting, sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Atau, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari buku Akuntansi karangan Sumarso SR tahun 1986 halaman 24. Pemakai informasi akuntansi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan baik oleh pihak di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Pihak intern perusahaan terdiri dari pihak manajemen dan karyawan. Pihak ekstern perusahaan terdiri dari pemilik perusahaan atau investor, para kreditur, dan badan pemerintah. Dari buku akuntansi karangan tim Sosio Prawara Cendekia dan dari berbagai sumber, peta konsep akuntansi adalah sebagai berikut. Akuntansi yang di dalamnya terdapat sistem informasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang diperlukan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Akuntansi ini mempunyai tahap-tahap, yaitu tahap identifikasi, tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Di dalam akuntansi mempunyai tahap-tahap dan bidang-bidang serta profesi akuntansi, di mana di dalam profesi akuntansi ini ada etika akuntan. Sejarah singkat akuntansi. Pada zaman Romawi kuno dan Mesir telah dikenal pencatatan keuangan. Hal-hal yang dicatat berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan. Pencatatan keuangan dilakukan juga oleh orang-orang pada zaman Mesir kuno. Hal itu mereka lakukan ketika mereka berdagang keluar daerah dan keluar negara mereka. Pencatatan harta dagangan pada waktu itu masih ditulis pada lembaran daun. Setelah manusia mengenal uang, pencatatan tentang kekayaan yang dilakukan manusia zaman dahulu mulai bisa diketahui. Hal ini didukung oleh data sejarah tentang naskah mengenai pelajaran pencatatan atau pembukuan dengan angka Arab. Untuk mengetahui laba atau rugi, pedagang-pedagang dari Genoa pada pertengahan abad 14 cukup menghitung harta yang dibawa pada waktu berangkat berlayar. Perhitungan rugi laba hanya dibuat pada akhir suatu pelayaran. Secara umum, akuntansi lahir melalui tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Akuntansi yang bernama Lucas Paciolo. Pada akhir abad ke-15, tepatnya dalam tahun 1494, keluar buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Ia membahas tentang pencatatan dan pembukuan secara berpasangan, atau sekarang lebih dikenal dengan double entry system, debit kredit. Satu sisi disebut debit dan sisi lain disebut kredit. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin debere, atau percaya atau mempercayai, dan credere, atau berutang. Karena gagasannya tersebut, Lucas Paciolo diangkat sebagai Bapak Akuntansi. Buku karangan Lucas Paciolo banyak menginspirasi para ahli untuk mengembangkan akuntansi dan merupakan tonggak sejarah dalam bidang akuntansi. Akuntansi ini berkembang dengan pesat di daratan Eropa yang disebut dengan sistem tata buku kontinental. Tata buku pada awalnya hanya satu, yaitu tata buku tunggal. Karena kebutuhan yang makin kompleks, lahirlah tata buku berpasangan. Tata buku berpasangan ini tidak hanya berkembang di Eropa, tetapi sampai di Amerika.
Perkembangan sistem Amerika tersebut dikatakan sebagai sistem Anglo-Saxon, yang sering kita sebut dengan accounting atau akuntansi. Kemudian akuntansi dan pembukuan banyak dikembangkan oleh orang-orang di Amerika dan Eropa. Akuntansi itu lebih luas dari pembukuan. Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Akuntansi menyangkut pembukuan, audit atau pemeriksaan kebenaran pencatatan, analisis laporan keuangan, sistem akuntansi, dan masih banyak lagi bidang kajian. Sejarah akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan pada era penjajahan Belanda sejak sekitar abad ke-17 atau tahun 1642. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan yang dilaksanakan Ampiun Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Tetapi perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapuskan dalam tahun 1870. Dengan dihapuskannya tanam paksa, kaum penguasa swasta Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Dunia usaha berkembang, demikian pula kebutuhan akan akuntansi. Sistem pembukuan yang dianut oleh para pengusaha Belanda ini adalah seperti apa yang diajarkan oleh Luca Paciolo sampai dengan tahun 1850. Dalam tahun ini, orang Belanda menemukan metode pembukuan baru yang lebih efisien. Selama periode 1850 sampai 1900 terjadi semacam dualisme antara yang menggunakan metode lama dan yang menggunakan metode baru. Baru pada awal abad 20, metode pembukuan lama hilang dari sejarah akuntansi Belanda. Perkembangan ini juga dibawa ke Indonesia. Sementara bidang-bidang usaha yang besar dikuasai Belanda. Bidang-bidang usaha yang kecil dibiarkan dikuasai oleh kelompok timur asing, seperti Cina, Arab, India, dan lain-lain. Sebagai daya tarik, pemerintah kolonial Belanda tidak mencampuri sistem pembukuan yang mereka gunakan. Dalam hubungan ini muncul sistem pembukuan yang mereka gunakan. Dalam hubungan ini juga muncul sistem pembukuan Cina, sistem Hokkien, Canton, Hakka, Teochew, Arab, India, dan lain-lain. Fungsi pemeriksaan atau auditing mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1907, yaitu dengan dikirimnya Van Schaicken, seorang anggota NIFA, dengan tugas pokok menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Pengiriman Van Schaicken ini merupakan cikal bakal dibukanya Jabatan Akuntan Negara atau GAD yang resminya didirikan pada tahun 1915. Akuntan publik pertama adalah Fresh and Hogeweg yang mendirikan kantornya di Indonesia dalam tahun 1918. Pada tahun 1920 berdiri kantor akuntan H.Y. Furens. Dalam tahun 1921 didirikan Jabatan Akuntan Pajak atau Ballisting Accountants atau BAD. Akuntan intern yang pertama kali datang ke Indonesia adalah J.W. Bridge yang sudah ada di Indonesia dalam tahun 1896. Pada waktu zaman penjajahan Belanda ini, tidak banyak orang Indonesia yang terjun dalam bidang akuntansi. Kalaupun ada, mereka hanyalah merupakan tenaga-tenaga pelaksana. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi tercatat J.D. Masih, yang diangkat sebagai pemegang buku untuk Jabatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929. Dalam masa pendudukan Jepang, Indonesia sangat kekurangan tenaga di bidang akuntansi. Jabatan-jabatan pimpinan di Jawatan Keuangan yang 90% dipegang oleh bangsa Belanda menjadi kosong. Dalam masa ini, atas prakarsa Mr. Slamet, didirikan kursus-kursus untuk mengisi kekosongan jabatan tadi dengan tenaga-tenaga Indonesia. Pada masa itu dikenal kursus A, B, C, dan D. Para pengikut kursus-kursus inilah yang nantinya merupakan cikal bakal tenaga-tenaga akuntan di Indonesia. Mengenai sistem akuntansinya, tidak banyak terjadi perubahan selama zaman Jepang ini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dirasakan sekali kekurangan akan tenaga akuntan ini. Pada tahun 1947, hanya ada seorang akuntan berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Dalam masa Perang Kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1950,
Kursus-kursus untuk mendidik tenaga-tenaga di bidang akuntansi dilanjutkan. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah RI baru mempunyai kesempatan untuk mengirim putra-putranya ke luar negeri untuk belajar mengenai akuntansi. Di dalam negeri sendiri, pendidikan akuntan mulai dirintis dengan dibukanya jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam tahun 1952. Pendirian jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembukaan jurusan yang sama di fakultas-fakultas ekonomi di Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Institut Ilmu Keuangan, sekarang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, membuka jurusan akuntansi dalam tahun 1960. Universitas Brawijaya dan Universitas Andalas telah mengadakan afiliasi dengan Universitas Indonesia untuk membuka jurusan akuntansi. Afiliasi yang sama juga dilakukan antara Universitas Hasanuddin dan Universitas Diponegoro dengan Universitas Gadjah Mada serta antara Universitas Syah Kuala dan Universitas Riau dengan Universitas Sumatera Utara. Dalam tahun 1954, keluar Undang-Undang Nomor 34 yang mengatur pemakaian gelar akuntan. Bidang-bidang akuntansi. Akuntansi umum atau akuntansi keuangan atau financial accounting. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan dan salah satu tujuan pembuatan laporan untuk ditujukan kepada pihak-pihak internal dan eksternal atau di luar perusahaan. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Dalam hal ini menyangkut kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulannya berguna bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti investor, pemilik saham, kreditur, dan pemerintah. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan. Akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok: perencanaan atau penentuan cost produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta segala sesuatu yang berhubungan masalah pajak. Misalnya penentuan objek pajak perusahaan, membantu pihak manajemen dalam menentukan pilihan transaksi sehubungan dengan pertimbangan pajak. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. Suatu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Akuntansi penganggaran atau budgeting. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusutan data operasi yang telah berjalan dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang di suatu jangka waktu tertentu serta analisis dan pengontrolannya. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah. Macam-macam pekerjaan akuntansi. Akuntan publik atau public accountant atau external accountant. Akuntan yang memberikan jasa-jasanya untuk suatu pekerjaan bidang akuntansi. Merupakan akuntan profesional yang diberi izin oleh negara untuk berpraktek sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi audit laporan keuangan, analisis laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Akuntan intern atau internal accountant. Akuntan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tertentu, biasanya berada pada bagian keuangan atau tersendiri,
yaitu bagian akuntansi. Dengan jabatannya disebut chief accountant. Tetapi ada pula sebagai bagian yang terpisah dari struktur operasional perusahaan dan bertanggung jawab pada presiden direktur, sehingga berfungsi sebagai controller. Apabila di bidang jasa perhotelan disebut income auditor, yang bertanggung jawab pada chief accountant atau pada presiden direktur. Akuntan pemerintah atau government accountant. Akuntan yang bekerja di badan-badan usaha negara. Misalnya BPK, Departemen Keuangan, kantor pemerintahan, lembaga negara, dan lain-lain. Akuntan pendidik. Akuntan yang kegiatannya sebagai dosen, guru, atau instruktur pelatihan akuntansi yang tugasnya memberikan hal yang sifatnya keilmuan kepada anak didiknya ataupun melakukan penelitian di bidang akuntansi. Akuntansi perilaku berhubungan dengan perilaku para akuntan dan pihak manajemen dalam mensikapi hasil laporan keuangan terhadap perusahaan yang sedang ditanganinya. Akuntansi forensik, keahlian yang menuntut kemampuan dalam bidang akuntansi, audit, dan investigasi atas pengelolaan dan fraud. Merupakan karir favorit di bidang akuntansi di masa yang akan datang. Ruang lingkup pekerjaan salah satunya adalah meliputi penelusuran money laundering dan aktivitas mencurigakan lainnya termasuk penggelapan pajak, insurance fraud, harta wasiat. Jenis-jenis perusahaan. Berdasarkan kegiatan utama yang dijalankan dapat digolongkan menjadi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan pabrik. Perusahaan jasa. Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya hanya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada para konsumennya. Yang termasuk perusahaan jasa adalah cleaning service, konsultan perencanaan, perusahaan paket atau delivery, dan sebagainya. Perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang-barang dan selanjutnya dijual kembali kepada para konsumennya. Yang termasuk perusahaan dagang adalah dealer mobil, supermarket, toko bangunan, dan sebagainya. Perusahaan pabrik atau industri atau manufacture. Perusahaan yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan, mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses, hingga menjadi bahan jadi. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada konsumen, yang termasuk perusahaan industri misalnya industri mobil Honda, pabrik minuman Coca-Cola, dan sebagainya. Bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan. Perusahaan dalam kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh seorang pemegang modal. Untuk kegiatan operasional tetap menggunakan beberapa tenaga pelaksana operasional umumnya perusahaan. Persekutuan, firma, dan CV. Perusahaan dalam struktur kepemilikan permodalan dapat terdiri dari beberapa orang. Para pemilik modal dapat aktif di kegiatan operasional ataupun pasif. Ada perbedaan antara firma dan CV. Firma, para pemilik modal dapat aktif ataupun pasif dalam kegiatan perusahaan, sesuai perjanjian. Untuk persekutuan komanditer atau CV, struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari pesero aktif dan pesero pasif. Pesero aktif merupakan pengurus operasional perusahaan, sehingga pesero pasif hanya menyumbangkan tenaga dan keahliannya. Sedangkan pesero pasif menyetorkan modalnya dan sebagai pengawas kegiatan perusahaan. Perseroan terbatas. Perusahaan dalam struktur kepemilikan modal dipegang oleh para pemegang saham atau stockholder equity. Dalam kegiatan operasional dikerjakan oleh para pengurus perusahaan atau manajemen perusahaan. Perseroan terbatas atau PT terdiri dari dua jenis yaitu PT terbuka atau TBK dan PT tertutup. PT terbuka dalam kepemilikan modal terbuka untuk umum dan dalam bentuk saham, misalnya PT Telkom Tbk. PT tertutup dalam struktur permodalan hanya terbatas untuk kalangan tertentu, misalnya keluarga. Koperasi, usaha yang dibentuk oleh beberapa orang minimal 10 orang yang memiliki tujuan usaha yang sama. Rapat anggota tahunan atau RAT merupakan struktur tertinggi dalam kepemilikan modal di koperasi.
dalam kegiatan operasional dilakukan oleh para pengurus yang bertanggung jawab kepada RAT. Sumber pendanaan koperasi berasal dari iuran wajib dan iuran sukarela. Proses akuntansi adalah sebagai berikut. Setelah terjadinya transaksi keuangan yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti transaksi, maka transaksi ini akan dicatat di dalam jurnal umum ataupun ke dalam jurnal khusus melalui proses pencatatan. Selanjutnya akan diadakan proses penggolongan, yaitu posting ke dalam buku besar atau ledger. Setelah proses penggolongan ini adalah proses pengiktisaran, yaitu mencatat dan menyusun ke dalam neraca lajur. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini akan dibuat analisa dan interpretasi yang akan digunakan oleh pemakai laporan akuntansi. Berikut adalah tahapan proses akuntansi. Yang pertama adalah tahap pencatatan atau recording, yaitu dengan adanya bukti-bukti transaksi yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian kita masuk ke dalam tahap penggolongan atau classification. Dari jurnal umum akan diposting ke dalam buku besar atau ledger. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pengiktisaran atau summarizing. Dari posting ke buku besar atau ledger, selanjutnya akan dibuat neraca saldo. Dari neraca saldo dibuat jurnal penyesuaian, selanjutnya jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, kemudian membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik. Dari sini tahap pelaporan, yaitu yang berupa laporan keuangan, bisa juga dibuat langsung dari neraca lajur. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang tahap pencatatan, yaitu pembuatan atau penerimaan bukti untuk transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal dan sekaligus menggolong-golongkan transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Kemudian pemindah bukuan atau posting dari buku harian ke perkiraan yang bersangkutan di buku besar atau ledger. Penjelasan tahap pengiktisaran adalah sebagai berikut. Pembuatan neraca saldo atau trial balance dari perkiraan-perkiraan di buku besar. Pembuatan neraca lajur atau worksheet dan jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Penyusunan laporan keuangan atau income statement atau statement of comprehensive income, statement of financial position atau balance sheet, statement of change in equity atau capital statement. Pembuatan jurnal penutupan atau closing entries, pembuatan neraca saldo penutupan atau post-closing trial balance, pembuatan jurnal balik atau reversing entries. Perkembangan profesi akuntansi. Secara umum, sebutan untuk mereka yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi melalui pendidikan formal tertentu adalah akuntan. Sedangkan sebutan untuk mereka yang menjalankan praktik untuk kepentingan umum dengan mendirikan kantor akuntan adalah akuntan publik. Di Indonesia untuk jenjang pendidikan akuntansi dimulai dari jalur pendidikan akademik S1, S2, dan S3 dan jalur pendidikan vokasional D1 sampai dengan D4. Pada lingkungan profesi akuntansi telah dibuka berbagai pendidikan profesi, semisal pendidikan profesi akuntansi atau PPA, yang dilakukan dalam rangka mendapatkan kompetensi pekerjaan seorang akuntan dengan terlebih dahulu mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik atau ujian Certified Professional Management Accountant. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia.